Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan kisah asal-usul nama kota Pekanbaru. Asal-usul kota Pekanbaru Riau, bagaimana kisahnya silakan disimak berikut ini. Konon pada zaman Raja Nan Panjang memerintah di kerajaan Gasib, pinggir hulu Sungai Siak, terdapatlah sebuah dusun kecil bernama Payung Sekaki. Disitulah tinggal suku Senapelan. Suatu ketika, dusun itu terbakar habis. Atas usaha Jimbam, orang kuat kepercayaan Raja Nan Panjang, dibangun kembali sebuah dusun baru bernama Bunga Setangkai. Dusun itu terletak di pinggir sungai yang terkenal tenang arusnya. Kemudian, dusun itu berkembang menjadi pangkalan dagang persinggahan orang ramai. Ada yang singgah ketika mudik ke hulu Sungai Tapung, sementara ada pula yang menghilir Sungai Siak dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Kala itulah datang seorang saudagar keturunan Arab meminta bantuan Jimbam untuk membuka sawah padi atau sahil. Lingkungan itu kemudian menjadi kecamatan Sahil sampai sekarang. Menurut ucapan lidah Melayu, Sahil menjadi Sail. Karena pertumbuhan dusun Bunga Setangkai semakin pesat, tempat tinggal suku Senapelan itu menjadi bandar persinggahan Senapelan. Dan sebutan Bunga Setangkai pun sudah jarang terdengar. Sebagai kepala suku yang berkuasa di situ, Raja Nan Panjang menyerahkannya kepada seorang kepercayaannya dengan gelar Batin Senapelan. Bentuk pemerintahannya yang sangat sederhana disebut kebatinan, terletak di kelurahan pesisir dan kampung dalam sekitar pelabuhan pada saat itu. Penduduk Senapelan kala itu berpikir jauh untuk perbaikan masa depannya dengan memanfaatkan sungai dan sawah lingkungan ini menjadi bandar perdagangan. Perkembangan zaman pun memberi kemungkinan baik untuk itu. Bandar Senapelan menjadi lebih masyhur pada masa terjadinya perang rebut antara Raja Kecik dari Buantan dan Kelana Jayaputra dari Ulu Bintan. Perang tanpa pertumpahan darah dengan sumpah haram bersiram darah di bumi Senapelan yang pernah diucapkan Batin Senapelan ketika itu seperti regu sedang bermain galah panjang saja. Cakbur. Peperangan itu dimenangkan pihak Kelana Jayaputra yang membawa regalia ke Bintan. Perangkat penobatan itu diserahkan kembali ke tangan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah yang berkuasa di Riau Lingga, Johor, dan Pahang. Sejak peristiwa perang rebut itu, termasyurlah sebutan negeri Senapelan, bandar yang ramai disinggahi orang. Tempat orang berniaga dikepalai seorang batin bijaksana yang mengharamkan negeri bersiram darah. Kata Sahibul Hikayat, hingga sekarang buaya pun tidak pernah menyerang penduduk di pinggir Sungai Siak. Pada kenyataannya memang benar, sepanjang pesisir Senapelan dari Gasib atau Buatan sekarang hingga ke batas Sungai Tapung belum pernah terdengar buaya Sungai Siak menyambar orang. Hal ini telah berlaku berabad-abad lamanya. Sejak sumpah Batin Senapelan di zaman permulaan kerajaan Siak Sri Indrapura, sesudah Gasib dikalahkan Aceh pada abad ke-18 hingga sekarang. Menurut cerita, kerajaan Gasib dikalahkan Aceh dalam perang merebut Putri Kacamayang. Putri Raja Nan Panjang yang cantik jelita ini akhirnya mati terjepit tangan kuat Jimban yang merampasnya kembali. Sejak itulah perdagangan dari Limokoto dan Minangkabau ke Malaka tidak melalui Gasib, tetapi beralih mengikuti alur Teratak Buluh ke Senapelan. Raja muda Siak ketika itu pun melepaskan kedaulatan Johor. Setiap bandar tidak dipegang lagi oleh seorang batin atau kepala daerah, melainkan dipegang oleh seorang Syah Bandar seperti Syah Bandar Bengkalis, Syah Bandar Rokan, Syah Bandar Sabak Aur, dan Syah Bandar Senapelan.
Bandar Senapelan semakin berkembang bersamaan dengan bangkitnya kerajaan Siak Sri Indrapura pada zaman pemerintahan Sultan Siak keempat atau Raja Alam bergelar Sultan Abdul Jalil Alauddin Shah tahun 1746 Masehi. Baginda membuat gagasan untuk mendirikan sebuah pekan atau pasar. Gagasan untuk memotong jalur perniagaan kompeni Belanda di Malaka dengan Petapahan. Dengan demikian, Baginda pun bernegeri di Senapelan, sebuah bandar niaga sekaligus pusat pemerintahannya. Untuk sementara waktu, Mempura atau Siak Sri Indrapura sekarang, pusat kerajaan yang dibangun oleh raja kecil ayahandanya sekitar tahun 1727 itu dikosongkan. Sementara kedudukan adiknya Sultan Muhammad Abdul Jalil Mazafarshah diteruskan putra mahkota Sultan Ismail Jalaluddin Shah di Pelalawan. Menyingkir ke Langkat kemudian ke Batubara, Sumatera Utara. Pekan perdagangan yang dibangun di Senapelan sesuai dengan tata cara ciptaan Raja Alam bergelar Sultan Abdul Jalil Alauddin Shah melakukan kegiatan pasarnya tidak setiap hari. Pasar ramai di Senapelan dibuka pada hari-hari tertentu, sepekan sekali hari pasar. Pasar Rabu, pasar Sabtu, dan pasar Senin misalnya, masih berlaku di sebagian besar Riau daratan sampai sekarang. Pekan Senapelan semakin termasyhur pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Ali, putra Raja Alam. Mempura yang ditinggalkan pada zaman ayahandanya diduduki kembali oleh Sultan Ismail yang dahulu menyingkir ke Batubara. Ia pun berkuasa di Siak Sri Indrapura, bersiap-siap hendak menyerang Senapelan, pasar perdagangan yang sangat ramai. Akan tetapi, Sultan Muhammad Ali Senapelan sesuai dengan sumpah haram bersiram darah di bumi Senapelan mengajak berdamai. Baginda pun menjadi raja muda mendampingi Sultan Ismail, saudara sepupunya itu, dan tetap membenahi pasar yang disebut Pekan dalam pertumbuhan ekonomi baru. Negeri Pekan yang baru tumbuh menguasai ekonomi rakyat gaya baru, dilanjutkan oleh kuasa perwakilan Sultan kepada 4 datuk. Hal ini tercipta setelah Sultan Ismail Jalaluddin Shah mangkat pada tahun 1781 Masehi dan pemerintahan diteruskan putra Baginda dengan gelar Sultan Yahya Abdul Jalil Mazafarshah. Datuk 4 suku itu adalah Datuk Tanah Datar asal Minangkabau Luhak atau dari daerah Tanah Datar. Lalu Datuk 50 asal Minangkabau Luhak 50. Datuk Pesisir asal Minangkabau Luhak Agam Pesisir. Dan Datuk Kampar asal negeri Kampar, Limokoto, serta Kota Baru. Kerabat 4 suku yang dahulu rakyat Siak Sri Indrapura itu hidup rukun damai bersama suku Senapelan dan orang Melayu dengan sumpah setia mereka. Mereka inilah yang menghidupkan pasar Senapelan menjadi bandar pekan semakin masyhur dengan sebutan Pekan Baharu, tempat lalu lalang dan persinggahan orang ramai. Dalam bahasa sehari-hari sesuai dengan dialek Melayu setempat diucapkan Pekan Baru hingga dewasa ini. Pekan Baru adalah suatu bentuk pasar berkala yang ramai ciptaan Raja Alam gelar Sultan Abdul Jalil Alauddin Shah tahun 1746 Masehi. Pasar ini dikembangkan oleh putra mahkota Baginda Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah tahun 1766 Masehi. Di bawah kekuasaan Sultan Siak Sri Indrapura Yahya Abdul Jalil Mazafarshah hingga tahun 1784 Masehi. Pekanbaru adalah nama kota yang mengalami berbagai proses kegiatan bersejarah. Kota itu muncul dalam legenda kerajaan Gasib kekuasaan Raja Nan Panjang hingga berkembang pada masa Sultan Siak Sri Indrapura. Nah, seperti itu ya asal-usul nama kota Pekanbaru. Jadi dulunya itu pekan itu adalah istilah untuk penyebutan pasar yang diadakan misalnya 1 minggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi sejarahnya sangat panjang ya nama Pekanbaru ini.
Mudah-mudahan kisah sejarah atau cerita rakyat dari Riau Pekanbaru ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah atau cerita rakyat lainnya yang ada di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.